Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi. Lagi-lagi Menteri Nasdem terjerat kasus korupsi. Presiden Jokowi murka dan singgung soal hukuman mati bagi para koruptor. Tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Oleh sebab itu, juga berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat, untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten kota, APBD provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat. Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi, dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional, dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ada dua indikasi tindak pidana korupsi yang sepertinya diduga dilakukan oleh pejabat tinggi Kementerian Pertanian. Yang pertama, ada penyalahgunaan surat pertanggungjawaban perjalanan dinas. Kemudian yang kedua, ada indikasi pemberian dana kepada pejabat tinggi di Kementerian Pertanian yang disinyalir adalah Pak Menteri Pertanian terkait dengan penempatan jabatan pihak-pihak atau pegawai di Kementerian Pertanian. Kalau merujuk pada dua indikasi peristiwa pidana itu, maka berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terduga pelaku yaitu Pak Menteri Pertanian dapat dijerat dengan pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait dengan gratifikasi. Korupsi itu justru sisi gelapnya dari politik. Dia nggak bisa dipisahkan kalau memang politiknya dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, apalagi dia kemudian diduga mengambil misalnya uang dari negara yang tentu saja penegak hukum harus bertindak begitu. Jadi kalau kemudian ada yang mengasumsikan ini politisasi, saya rasa nggak tepat. Tapi kalau kemudian ini adalah sisi gelap dari politik, saya rasa itu sah-sah saja. Kita juga harus melihat bahwa dalam menjalankan tugas sebagai menteri kan juga mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya kebijakan politik begitu. Jadi itu sesuatu hal yang nggak bisa dihindarkan. Nah, ini memang yang kemudian menjadi ramai karena dia berdekatan momentumnya dengan proses pemilu. Sehingga seolah-olah ada partai A, partai B yang kemudian diasumsikan ini bagian dari upaya untuk mungkin penjagalan dan lain-lain. Saya rasa itu memang sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Tetapi kita juga berharap masyarakat bisa lebih cerdas melihat permasalahan ini. Kalau kita bicara soal penuntasan korupsi, hukum itu semuanya soal bukti, nggak ada soal yang lain. Kalau buktinya sudah ada, tentu dia harus diproses dan kemudian juga harus dilakukan pendalaman-pendalaman untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kita mendengar dari pemberitaan per hari ini, ternyata Pak Yasin sudah dipanggil 3 kali. Kalau naik sudah pada tahap penyidikan, maka ada upaya paksa di sana. Misalnya, agar tidak berpergian ke luar negeri, dapat dilakukan pencegahan. Bisa juga melakukan penangkapan, penahanan, dan lain sebagainya. Tentu karena ini, dari aspek hukum, kita mendorong agar KPK serius, akuntabel, dan transparan. Namun dalam aspek lain yang tidak bisa dilepaskan, karena ini jelas tahun politik, tentu kita mendorong KPK tetap profesional dan independen. Upaya penanganan perkara korupsi ini, kami berharap tetap berpijak pada dua alat bukti atau bukti permulaan yang cukup,
jangan sampai ada order-order pihak tertentu yang mempengaruhi independensi penegakan hukum di KPK. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, atau SYL, memenuhi panggilan tim Komisi Pemberantasan Korupsi, atau KPK. Syahrul Yassin Limpo akan dimintai keterangan terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh politikus Nasdem itu. KPK saat ini sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Hal tersebut diungkap PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Berdasarkan informasi yang beredar, penyelidikan yang dimulai pada awal 2023 ini menyeret pejabat tinggi di Kementan. Dugaan kasus ini berkaitan dengan penyalahgunaan pertanggungjawaban dana di Kementerian Pertanian. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan adanya penyelidikan kasus ini. Ali menyebut tim lembaga anti rasuah sudah mengklarifikasi beberapa pihak. Sejauh ini yang kami ketahui, benar tahap proses permintaan keterangan kepada sejumlah pihak atas dugaan korupsi di Kementan RI, kata Ali. Ali menyebut, kasus ini diawali dengan laporan dari masyarakat yang diterima KPK, yang kemudian ditindaklanjuti pada proses penegakan hukum. Presiden Jokowi pernah menyinggung soal tuntutan hukuman mati bagi para koruptor. Jokowi menyebut, tuntutan mati bagi para pelaku korupsi dapat dilakukan jika hal tersebut adalah kehendak dari masyarakat. Jokowi menambahkan, di undang-undang memang ada aturan koruptor dihukum mati, dan itu dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi tertentu. Presiden Jokowi juga angkat bicara soal Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Jokowi mengatakan, dia kerap mengingatkan jajaran menterinya untuk berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Tanyakan ke sana, kan bolak-balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara, karena yang kita kelola di tingkat kementerian ini gede banget, jadi harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Bolak-balik saya sampaikan, sekecil apapun, jelas Jokowi, di Pasar Menteng Pulo, Jakarta. Jokowi enggan menanggapi soal adanya unsur politik dalam kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yassin Limpo, menteri dari Partai Nasdem itu. Jokowi menyampaikan, hal tersebut merupakan urusan penegak hukum. Sebelumnya, KPK buka suara terkait mantan SYL, yang dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi.